Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadi hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang dalam hidup kita ada keinginan kuat untuk diakui. Setelah berbuat baik, kita ingin orang tahu. Setelah menolong, kita ingin dipuji. Tapi Injil hari ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus setelah menyembuhkan begitu banyak orang, malah meminta mereka agar tidak menceritakan siapa Dia, bukan karena takut atau malu, tetapi karena Dia memilih jalan yang tenang, penuh kasih, dan tidak mencari perhatian. Refleksi ini menyentil hati kita yang kadang sibuk mengejar pengakuan. Dalam dunia yang gemar membagikan segalanya, seperti kebaikan, prestasi, bahkan ibadah, kita diajak untuk kembali bertanya, apakah aku melakukan semua ini karena cinta atau karena ingin dikenal? Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tidak butuh pujian manusia. Ia melayani dengan tulus, menyentuh yang sakit, mendekati yang terpinggirkan, dan pergi tanpa meninggalkan jejak pencitraan. Yesus tidak mengandalkan kekuatan lahiriah, tapi kekuatan hati yang lembut dan setia. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa mengikuti jejak Yesus, mungkin dengan membantu orang tua tanpa mengeluh, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa harus selalu dipuji, atau mendoakan orang lain diam-diam tanpa perlu diberitahu, atau mendoakan orang yang membenci kita, memusuhi kita. Kebaikan yang tersembunyi bukanlah kebaikan yang sia-sia. Justru disitulah hati kita diuji. Apakah kita sungguh melayani karena kasih? Yesus adalah teladan yang diam-diam membawa terang. Kita pun bisa menjadi terang kecil di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, di komunitas, di gereja. Bukan dengan ramai berbicara, tetapi dengan setia. Dan dalam keheningan itu, Tuhan sendiri yang melihat dan menyertai. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melayani dengan tulus seperti Engkau,
yang tidak mencari kemuliaan diri, tetapi setia dalam kasih dan kelembutan. Jadikanlah hati kami rendah hati, agar dalam keheningan dan kesetiaan kami memancarkan terang-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.